Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 171 saya mencoba. Dion menatap pemuda yang berlutut di depannya, kebingungan mewarnai wajahnya. Dia jelas belum mendengar percakapan antara Ava dan ayahnya, jadi dia tidak tahu bahwa Arios dianggap masih hidup. Namun, meskipun dia mengetahuinya, hal itu tidak akan mengurangi kebingungan dan keterkejutannya. Namun, itu adalah masalah terkecil yang ada di sini. Bagaimana bisa kakak Ava bisa sampai di dunia warisan yang seharusnya sudah ada selama ribuan tahun? Tiba-tiba, Dion menyadari sesuatu dan tersentak. Dia berjalan maju, segera dan hampir dengan paksa membantu Arios berdiri. Bangunlah, aku tidak ingin kalian semua berlutut untukku. Setelah puas, ukuran Dion akhirnya mengecil. Meskipun otot-ototnya sedikit sakit, dia senang melihat bahwa dia menangani tekanan dari teknik ini dengan lebih baik sekarang. Dia telah menahan diri untuk melanjutkan ke tahap kedua dari teknik lapisan pertama, tapi sepertinya tubuhnya mungkin siap untuk itu sekarang. Dion menghela nafas. Saya yakin Anda dapat melihat kebingungan saya. Saya tidak mengerti apapun yang sedang terjadi saat ini. Arios memandang Dion dengan saksama, sepertinya mencoba memikirkan sesuatu. Kami adalah Jenderal Iblis dari Demon Sage Sageras, Arios berbicara dengan jelas, seolah-olah hal itu sudah jelas. Dion mengangkat alisnya. Jenderal Iblis, berapa jumlah pasukan yang punya begitu banyak? Mata Arios berkedip, akhirnya menyadari bahwa Dion benar-benar tidak mengerti apa-apa. Pasukan Demon Sage sangat besar dan tersebar luas. Dengan berapa banyak alam semesta yang telah dikuasai oleh Demon Sage, akan aneh jika dia hanya memiliki beberapa jenderal. Tapi meski begitu, kita hanyalah sebagian kecil dari jumlah aslinya. Alis Dion berkerut sambil berpikir keras. The Demon Sage mengendalikan banyak alam semesta? Yah, saya berasumsi kebenarannya adalah dia dulu. Bukan hanya dia mati, tetapi dengan semua jenderalnya di sini, mereka jelas tidak mempertahankan wilayahnya. Tapi ada terlalu banyak hal yang saya tidak mengerti. Jika kalian adalah Jenderal Iblis dengan makhluk yang begitu kuat, mengapa aku bisa mengalahkan kalian semua hingga menyerah setahun yang lalu? Dan mengapa kalian tiba-tiba menjadi cukup kuat untuk menandingiku setelah 1 tahun pelatihan yang aku jalani? Mata serius Arios menunjukkan sedikit humor, yang membuat Dion bangga. Aku tidak bermaksud kasar, penerus, tapi kamu bukan tandinganku sekarang. Aku hanya menurunkan levelku ke apa yang menurutku seharusnya menjadi penerus Sage Iblis dengan mempertimbangkan usiamu. Adapun kenapa kamu bisa mengalahkan dan membersihkan kami, itu karena teknik khusus yang digunakan oleh Demon Sage. Sebagai imbalan atas kekuatan kami, dia memperpanjang hidup kami ribuan tahun. Tentu saja, pengorbanan lainnya adalah kerugian. Pikiran dan kelainan fisik kita, pandangan rumit muncul di wajah Arios. Saya pikir Anda harus melihatnya fakta bahwa kamu mampu membersihkan teknik Demon Sage. Sudah cukup bagi kami untuk mengakui kamu, Arios membungkuk sekali lagi, aku minta maaf telah mengujimu penerus. Meski Dion sedikit kesal dengan sikap Arios yang menginjak harga dirinya, ekspresi ketertarikan masih mewarnai wajahnya. Jelas bahwa Arios sangat menghormatinya, tapi dia tetap bersedia menggodanya. Ini hanya bisa berarti bahwa Demon Sage adalah pemimpin yang mengizinkan hal seperti itu. Yang membuat Dion memikirkan sebuah pertanyaan. Jelas Demon Sage adalah pemimpin yang baik untuk kalian semua, kata-kata Dion disambut dengan mata berbinar dan anggukan tanda terima, jelas mereka setuju. Tetapi, jika dia adalah orang seperti itu, mengapa dia mencoba dan secara paksa merebut tubuhku? Karena kalian semua menghormatinya, aku tidak akan berbohong kepada kalian semua. Akulah yang membunuh bagian terakhir dari jiwanya. Ario menghela nafas. Kisah di balik ini panjang dan rumit. Dion mendengarkan dengan penuh perhatian, dalam hati merasa lega karena tampaknya para jenderal iblis ini sudah lama mengetahui bahwa itu adalah ulahnya. Ini berarti kekhawatirannya yang terakhir bisa dihilangkan. Dia tidak perlu membunuh mereka semua. Menyadari bahwa Dion bersedia mendengarkan dan tidak marah, Arios melanjutkan. Di masa puncak hidupnya, Demon Sage adalah satu alam semesta yang ditaklukkan jauh dari daerah aliran sungai. Melihat tatapan bingung Dion, Arios dengan cepat menjelaskan. Daerah aliran sungai ini adalah konsep kompleks yang bahkan saya tidak sepenuhnya memahaminya. Mustahil bagi saya untuk menjelaskannya kepada Anda, saya harap Anda dapat memaafkan saya. Dion mengangguk. Tidak perlu memahami semuanya sekaligus, dia lebih tertarik untuk memahami cerita orang bijak. Arios menghela nafas dalam kontemplasi mendalam. Masalah dengan kesuksesannya yang merajalela jelas datang dari musuh-musuhnya. Orang bijak itu masih muda, begitu muda sehingga kekuatannya tidak masuk akal jika dibandingkan dengan usianya. Sikapnya membuatnya mudah untuk mencari musuh. Arios memandang Dion dengan tatapan penuh pengertian, seolah-olah dia sudah bisa melihat ke dalam dirinya. Dion tersenyum pahit. Kamu tahu betul bagaimana dunia persilatan bekerja. Entah kamu sombong atau menundukkan kepala, selama kamu berhasil, kamu akan dibenci. Jadi, kenapa repot-repot menundukkan kepala? Ario menghela nafas. Sepertinya kamu sangat mirip dengan orang bijak.
Meskipun aku tidak bisa tidak setuju denganmu, ada saatnya di mana kamu harus menjadi singa berbulu domba. Kamu tidak harus menundukkan kepalamu, tapi kamu bisa setidaknya berpura-pura menjadi lebih lemah darimu. Ekspresi serius muncul di wajah Dion. Dia benar-benar bertanya-tanya apakah dia harus melakukan itu. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Itu bukan karakternya. Arios hanya bisa tersenyum pahit melihat reaksi Dion. Yah, aku sudah mencobanya, dia terkekeh pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia menyukai sikap Dion dan orang bijak, dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa tanpa kepribadian mereka yang seperti itu, mereka mungkin tidak akan berhasil sama sekali. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 172 lelucon yang luar biasa. Dion bekerja keras, hilangnya hari-hari tidur, dan terus-menerus merenungkan berbagai hal setiap menit setiap hari. Otaknya tidak pernah mati. Orang-orang mungkin melihat pencapaiannya dan memutar mata karena dia cukup beruntung memiliki aurora bawaan, tapi di manakah orang-orang itu ketika mata Dion yang berusia 5 tahun bersinar melihat layar komputer yang penuh dengan kode? Di manakah orang-orang itu ketika Dion yang berusia 8 tahun memainkan pianonya dan memetik senar gitarnya hingga jari-jarinya berdarah? Perlu melampiaskan perasaannya terhadap ibunya yang hilang tanpa mengganggu ayahnya yang pekerja keras? Di mana orang-orang itu ketika Dion duduk sendirian pada usia 10 tahun? Ketika orang tuanya pergi, dan yang tersisa hanyalah ruangan yang penuh dengan penemuan dan komputer? Kesombongan Dion tidak lahir begitu saja. Itu adalah kerja kerasnya. Itu adalah perisainya. Dan dia tidak mau menyerahkannya. Arios melanjutkan, dengan akumulasi musuh-musuhnya, sebuah rencana dibuat untuk menghadapi orang bijak. Bertahun-tahun yang lalu, pembukaan perpustakaan abadi menjadi semakin mungkin terjadi, dengan pelari terdepan adalah orang bijak. Karena sumber dayanya yang luas dan kesuksesan yang tak terhitung, hanya ada sedikit orang yang mampu menyaingi orang bijak di pembukaan dunia warisan khusus ini. Dunia warisan khusus, Dion mengangkat alis, mendengarkan dengan penuh perhatian. Dunia warisan hadir dengan berbagai peringkatnya masing-masing. Seringkali, itu hanya karena pengembangan ahli yang meninggalkannya, tapi, perpustakaan abadi adalah kasus khusus. Ingat daerah aliran sungai yang saya bicarakan sebelumnya? Perpustakaan abadi adalah warisan yang tertahan di ruang angkasa, tempat ia berhenti sepanjang waktu. Ini adalah puncak dari semua warisan dan pengetahuan para ahli masa lalu yang melampaui daerah aliran sungai ini. Mata Dion bersinar. Puncak dari para ahli yang semuanya melampaui orang bijak? Konsep konyol macam apa itu? Ario menghela nafas. Orang bijak itu berniat membuka dunia ini, bukan karena dia ingin mengikuti dan belajar dari orang lain, tapi karena dia merasa ada yang tidak beres dengan dunia ini. Saya yakin sekarang Anda setidaknya sudah tahu tentang kampanye dan alasan mereka kita bertengkar kan? Dion mengangguk. Yah, orang bijak itu berniat untuk menemukan solusi terhadap hal ini, dan dia merasa bahwa jawabannya ada di dalam perpustakaan abadi. Dengan dia menjadi salah satu dari sedikit orang yang memiliki kualifikasi untuk memasuki dunia warisan seperti itu, banyak darinya musuh entah kenapa berhenti bersaing untuk mendapatkannya. Orang bijak itu cerdas, jadi dia sadar sepenuhnya bahwa ini hanya terjadi karena mereka berniat menghancurkan kerja kerasnya saat dia tidak ada. Alis Dion terangkat, bukankah kamu mengatakan dunia ini terhenti pada waktunya? Bukankah secara teknis itu hanya sekejap dari saat dia masuk hingga dia keluar? Arios menggelengkan kepalanya. Ditangguhkan pada waktunya, ya. Tapi ditangguhkan pada waktu yang mana adalah kuncinya di sini. Mata Dion melebar karena kesadaran yang tiba-tiba. Karena ketidaknormalan dunia warisan. Orang bijak itu bisa muncul kembali pada saat dia masuk, atau dia bisa dipindahkan jutaan tahun ke masa lalu, atau jutaan tahun ke depan. Mustahil untuk mengatakannya. Satu-satunya hal yang pasti adalah kamu tidak bisa dipindahkan ke suatu waktu sebelum ahli pertama yang mengalami daerah aliran sungai memulai perpustakaan abadi. Dan ada peluang yang sama untuk dipindahkan ke waktu lain selain itu. Artinya, kemungkinan dikirim ke masa depan jauh lebih besar dibandingkan ke masa lalu. Arios dalam hati memuji kecerdasan Dion. Dia segera memahami inti masalahnya. Saya pikir Anda harus melihatnya meskipun saat perpustakaan abadi diciptakan bersifat terbatas, masa depan jelas tidak terbatas. Ya, tak terbatas seperti yang dimungkinkan oleh kematian akibat panas. Ini berarti bahwa jika mereka yang masuk memiliki kesempatan yang sama untuk dipindahkan ke waktu tertentu sesuai dengan aturan tersebut, ada kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk dikirim ke masa depan hanya karena ada lebih banyak waktu di masa depan. Dion berbicara lagi. Jadi orang bijak tetap mengambil risiko karena dia tahu solusinya jauh lebih penting. Arios mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kau tahu, Demon Sage tidak selalu memiliki nama seperti itu. Dia hanya bersikeras dipanggil seperti itu, bahkan menciptakan lagu yang mengerikan itu, karena dia menertawakan ketidakbergunaannya sendiri. Dion mendongak dari pikirannya, tiba-tiba teringat ketika dia bertanya pada dirinya sendiri bagaimana kamu bisa menjadi iblis dan orang bijak pada saat yang bersamaan.
Sebelum dia memasuki dunia, dia tertawa dengan tawa sedih. Dia tahu dia akan meninggalkan kita pada kematian yang mungkin akan terjadi, tapi dia tidak punya pilihan. Dan kami mendukungnya, suara Arios menjadi serak. Arios mengepalkan tangannya, tapi dia mencoba yang terbaik untuk melawan takdir. Dia mencurahkan seluruh sumber dayanya dan bahkan menciptakan teknik pengorbanan darah yang mengumpulkan energi, semuanya untuk menghalangi dan membatasi perpustakaan abadi sampai batas tertentu. Setelah bertahun-tahun merencanakan dan berjuang, dia akhirnya berhasil tidak hanya menemukan pintu masuk, tapi juga mengunci waktu dunia warisan khusus ke dalam rentang 2000 tahun. Berharap dengan segala yang ada di dalam dirinya bahwa dia akan diteleportasi 1000 tahun ke masa lalu, bukan 1000 tahun ke depan. Tapi, seperti sudah ditakdirkan, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Arios terdiam, menarik napas dalam-dalam. Orang bijak itu diteleportasi ratusan tahun ke depan. Kerajaannya dihancurkan, rakyatnya diperbudak, dan yang terburuk adalah, dia tidak menemukan jawaban yang dia cari. Rahang Dion mengeras. Cerita yang luar biasa. Taruhan yang seharusnya 50/50 kalah dan dengan itu terjadilah salah satu dinasti terbesar yang pernah ada. Setelah orang bijak itu kembali, dia menjadi sangat marah, dan kehilangan istri dan anak-anaknya membuat dia menjadi gila. Kehendak iblis adalah pedang bermata dua, itu memberimu kekuatan melebihi apapun. Tapi jika kamu kalah kendali, konsekuensinya drastis. Pada saat orang bijak itu akhirnya mendapatkan kewarasannya, dia sudah menjadi manusia yang kehabisan tenaga. Dia tidak lagi muda. Dan musuh-musuhnya semakin bertambah banyak. Dia mulai melakukan perjalanan menggunakan dunia batinnya sebagai tempat berlindung. Keluar masuk guides dan keluar masuk waktu. Tak lama kemudian dia menyadari bahwa dia sudah lama kehilangan momennya untuk melampaui titik balik. Jadi begitulah, dunia itu bukanlah dunia warisannya, melainkan dunia batinnya. Tidak heran tidak ada distorsi waktu, apa maksudnya, pikir Dion. Di saat-saat terakhirnya, dia akhirnya memberitahu kami para jenderal yang tersisa tentang apa yang terjadi di perpustakaan abadi. Aku masih ingat kata-katanya, betapa lucunya hidupku. Kesombonganku mencapai langit dan aku meremehkan segalanya. Namun, pada akhirnya, takdir masih mempermainkanku sampai mati. Kamu ingin tahu apa yang terjadi di perpustakaan abadi? Tempat di mana aku menyerahkan segalanya? Orang bijak itu tertawa begitu keras hingga air mata mengalir di wajahnya tanpa henti. Bajingan-bajingan itu memberitahuku bahwa aku tidak cukup baik, bahwa aku tidak ditakdirkan, dan yang paling sadis dari semuanya, bahwa peneruskulah yang akan mengakhiri hidupku. Lelucon yang luar biasa, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 173 nasib buruk Arios. Dion gemetar mendengarkan kata-kata ini. Kehilangan semua yang telah dia usahakan dengan keras, hanya untuk diberitahu bahwa dia tidak cukup baik. Jadi, orang bijak itu menetap, menunggu takdir mengambil alih. Dia telah menyerah dalam segala hal. Yang dia tinggalkan hanyalah kami. Meskipun kami sama berbakatnya dengan para jenderalnya yang lebih kuat, karena usia kami yang masih muda dan budidaya yang lemah. Kami bertahan hanya karena kami adalah semut yang tidak layak untuk diinjak. Kemudian, suatu hari, dunia batin orang bijak itu beresonansi dengan teknik pengorbanan darah yang diciptakannya dan membangunkannya dari tidurnya. Satu-satunya hal yang dia katakan kepada kami sebelum dia mengizinkan kalian semua masuk adalah bahwa dia telah membagi jiwanya untuk menangguhkan putri bungsu dan terakhirnya bersama dengan semua. Kumulasi pengetahuan dan kekayaannya di satu-satunya alam semesta terbengkalai yang ada, kekacauan. Saya tidak bisa memberitahu Anda banyak tentang alam semesta itu. Saya juga tidak bisa memberitahu Anda di mana letaknya atau bagaimana menuju ke sana. Tapi kami berharap sebagai penerus yang ditakdirkan, Anda akan membantu Tuan kami yang menyedihkan ini. Tidak heran, tidak masuk akal jika keberadaan sekuat itu hanya memiliki harta karun tingkat tertinggi, itu tidak cukup untuk levelnya. Belum lagi fakta bahwa terlalu mudah untuk melenyapkannya, terlepas dari fakta bahwa dia hanyalah jiwa yang tersisa, Dion menarik napas dalam-dalam sebelum dia tiba-tiba menyeringai. Istri dari pria sekuat itu seharusnya menjadi dewi di antara wanita, bukan? Bukankah putrinya akan menjadi peri yang tiada taraf? Kamu tidak perlu bertanya padaku 2 kali. Mata Arios membelalak kaget, sebelum dia tertawa terbahak-bahak hingga perutnya sakit. Ribuan jenderal berambut putih membelah suasana yang tadinya suram dengan tawa mereka yang riuh. Tampaknya mereka telah menemukan pemimpin yang baik. Dion tersenyum sambil menepuk bahu Arios. Masih ada satu hal lagi, Arios. Arios menyeka air mata dari matanya dan melihat ke arah Dion. Tampilan rumit muncul di fitur Dion. Apakah kamu ingat asal-usulmu? Arios membeku. Asal-usulku, aku berasal dari alam semesta tingkat rendah, dari sebuah planet bernama Bumi. Dion mencengkeram bahu Arios. Adikmu merindukanmu. Senyuman Dion memang lembut, namun perkataannya memenuhi mata Arios dengan air mata kesedihan. Rinduan dan kegembiraan, saya pikir Anda harus melihatnya. Para jenderal iblis, mengetahui cerita aneh Arios, tersenyum penuh arti.
Sepertinya setidaknya salah satu dari mereka akan mendapatkan akhir yang bahagia. Karena desakan Dion, Arios akhirnya menceritakan kisahnya. Bertahun-tahun yang lalu, dia meninggalkan keluarga Sicarius untuk menempuh jalannya sendiri seperti kakak laki-lakinya. Dia jenius, tapi dia masih tertarik dengan Akademi Fokus. Sebagian besar karena teleportasinya ke dunia Elfin. Namun, itu bukan dunia itu sendiri, melainkan alasan mengapa sekolah berperingkat rendah seperti itu memiliki susunan yang begitu kuat. Keingintahuannya semakin bertambah ketika, pada upacara pembukaan pintu masuknya, dia memperhatikan susunan kreasi yang digunakan anak-anak keluarga Pilar. Meskipun dia telah memberitahu keluarganya bahwa dia akan pergi ke Akademi Fokus karena dunia Elfin bermanfaat, tujuan sebenarnya adalah untuk menyelidiki kelainan ini. Dia merahasiakannya karena alasan sederhana ayahnya. Kepala Sicarius adalah seorang pria tabah yang ingin putra-putranya menjalani hidup mereka sendiri, tapi bukan berarti dia ingin mereka gegabah. Karena dia adalah orang kepercayaan klan Dewa Kerajaan, dia sangat menyadari bahaya yang terkait dengan asal-usul susunan itu. Bukan berarti dia tahu tentang teknik pengorbanan darah, tapi dia sadar sepenuhnya tentang kehancuran sekte yang meninggalkan susunan itu, Sekte Rusa Langit. Karena kepala Sicarius tahu betapa berbahayanya musuh sekte tersebut, dia tidak ingin putranya terlibat dalam hal apapun. Tapi, Arios sangat penasaran. Akibatnya, dia menyelinap ke perpustakaan Pilar Tengah menggunakan teknik pembunuhnya dan membaca tentang Sekte Rusa Surgawi dan sampai pada kesimpulan yang sama dengan Dion, sisa-sisanya berada di Danau Fokus. Namun, sayangnya bagi Arios, gerakannya tidak hanya diperhatikan karena dia tidak menggunakan metode rahasia yang sama seperti yang dilakukan Dion dengan menyelinap menggunakan kolam. Sekte Rusa Langit tidak mengungkapkan dirinya kepadanya seperti yang terjadi pada Dion. Dia hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Segera setelah itu, pembukaan Elfin World diumumkan, dan Arios tentu saja berpartisipasi. Namun, saat berada di dalam, seorang gadis yang dekat dengannya mencoba membunuhnya. Dion yang mendengarkan langsung mengetahui bahwa gadis tersebut adalah Tami. Karena Arios menyembunyikan kultivasi aslinya, Tami bukanlah tandingannya. Tapi, dia bisa melihat bahwa dia sangat bermasalah dan merasa dia terpojok. Meskipun dia tidak tahu dia melakukan ini karena orang-orang memperhatikan dia menyelinap ke perpustakaan Pilar Pusat. Karena itu, Arios tidak pernah mengungkapkan tingkat kultivasinya kepada Tami, dan malah membiarkannya membunuhnya. Karena Arios telah menguasai teknik tersebut ke level yang jauh lebih tinggi dari Ava, teknik yang disebutnya Assassin's Soul Dead, dia mampu memotong jiwanya dan mengembalikannya sesuka hati. Inilah sebabnya ketika kristal jiwa Ava retak, kristal jiwa Arios meredup, kehilangan koneksi. Karena dia berpura-pura mati, susunan teleportasi jelas tidak mengambil Arios di akhir bulan. Parahnya, selama ini keluarga Storm mengira Arios menyelinap karena dia mengetahui sesuatu, padahal sebenarnya dia penasaran dengan sesuatu yang sama sekali berbeda. Tapi, Arios memutuskan untuk memanfaatkan situasi sebaik-baiknya. Dia tinggal di kerajaan Elfin, menenangkan diri di hutan. Dia bahkan akhirnya bergabung dengan Florence Academy. Tapi, dia tidak seberuntung Dion lagi dan diatur menjadi prajurit untuk kampanye. Meski begitu, dia tidak terlalu keberatan karena dia selalu bisa pergi ke benua utama untuk memimpin pasukannya sendiri. Hanya saja dia menginginkan pengalaman menjadi prajurit infanteri agar bisa memimpin dengan lebih baik di masa depan. Namun, rangkaian kesialan Arios belum berakhir. Karena anomali gerbang dan ketidakpastiannya, ditambah dengan keputusan bodoh dari tuan muda terkemuka pada saat itu, Arios terjatuh ke dalam keterpurukan waktu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 174 kapan? Sebenarnya, dia seharusnya mati, tapi Demon Sage menyelamatkannya, membawanya dalam kampanyenya sendiri. Arios berpikir mustahil untuk kembali. Bahkan Demon Sage tidak bisa mengendalikan waktu dengan sempurna, apalagi dia. Tapi, sepertinya dia akhirnya kembali ke rumah. Dion tersenyum ketika Arios menyeka air matanya yang terakhir, kami akan pergi menemui keluargamu tidak kurang dari setahun. Sebenarnya, jika kamu ingin pergi sekarang, aku tidak akan menyalahkanmu. Arios berkedip, sudah berapa lama sejak aku pergi? Dion berpikir sebentar, Ava baru berusia 18 tahun ketika aku bertemu dengannya, jadi dia seharusnya berusia paling banyak 19 tahun saat ini. Arios sepertinya baru saja mendengar hal terhebat di dunia. Baru 2 tahun? Aku baru pergi 2 tahun? Ha. Tawanya ringan, seolah beban berat telah dijatuhkan dari pundaknya. Arios baru berusia 23 tahun saat ini dan dia meninggalkan rumah pada usia 20 tahun. Namun, meskipun demikian, dia tidak tahu ke titik mana dalam sejarah bumi dia kembali. Fakta bahwa dia telah pergi dalam waktu yang lebih singkat daripada yang dia alami hanyalah berita terbaik baginya. Dion tersenyum. Sepertinya teknik yang digunakan oleh orang bijak iblis itu menghentikan penuaan mereka sepenuhnya dan menghentikan mereka dari menyadari berapa banyak waktu yang telah berlalu. Arios seharusnya mengalami ribuan tahun dalam keadaan cacat, tapi baginya, dia hanya menghabiskan 3 tahun sebagai jenderal iblis.
Saya kira Demon Sage benar-benar pria yang baik. Karena kamu telah menjalani kehidupan yang menyedihkan, aku akan mengambil alih peranmu. Aku tidak bisa menganggapmu sebagai tuanku, karena aku sudah menjanjikan hal itu kepada orang lain, tapi kamu telah mendapatkan rasa hormatku. Ketika waktunya tepat, aku akan menjadi Demon Sage yang baru. Aku akan menyelamatkan putrimu, aku akan membantai musuhmu, dan saya akan memastikan mereka mengetahui alasan mengapa mereka sekarat. Anggap ini sebagai ucapan terima kasih karena telah mewariskan warisanmu kepadaku dan permintaan maaf karena telah menjadi alasan kematianmu. Para Jenderal Iblis duduk di tanah, bahagia dan puas dengan segalanya. Meskipun Dion masih memiliki banyak pertanyaan. Mulai dari rambut mereka hingga siapa mereka sebagai manusia dan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, dia menahannya untuk saat ini. Orang-orang ini telah melalui banyak hal, inilah waktunya bagi mereka untuk bersantai. Arios memandang Dion dengan kesan tertarik dan mengatakan sesuatu yang membuat Dion memikirkan kembali seluruh sikapnya. Jadi, penerusnya, kapan kampanye kita selanjutnya? Dion memandang Arios sebentar, merasakan darah para Jenderal Iblis mendidih bersamanya. Dion menyeringai lebar, kurasa sudah waktunya membuat keributan. Saya pikir Anda harus melihatnya. Dion segera tenggelam dalam rencananya. Dan bahkan merencanakan perencanaannya. Dia ingin mengetahui segalanya yang perlu diketahui tentang pasukan yang baru saja dia peroleh, dan bagaimana memanfaatkan kemampuan mereka sebaik mungkin. Apa yang akhirnya dia temukan sungguh mengejutkan. Bahkan yang paling lemah di antara para jenderal adalah level Essence Gathering, termasuk Arios. Pada awalnya, Dion bertanya-tanya mengapa seorang bijak membutuhkan jenderal yang relatif lemah, tetapi kemudian dia menyadari bahwa pemikirannya bodoh. Karena beberapa guides membatasi tingkat pengumpulan esensi, Anda jelas membutuhkan jenderal muda berbakat untuk memimpin kampanye di guides tersebut. Ada total 3.000 jenderal. 1.000 di tingkat pengumpulan esensi yang lebih rendah, 1.000 lainnya di tingkat pengumpulan esensi yang lebih tinggi, dan 1.000 terakhir di tingkat suci yang lebih rendah. Kesadaran ini membuat Dion membelalak kaget. 1.000 ahli tingkat suci? Konyol. Namun, Dion juga menyadari bahwa ini hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan para ahli di alam semesta ini. Bahkan kerajaan Elfin yang kecil tidak hanya memiliki orang suci tingkat puncak yang dapat memusnahkan seluruh pasukan Dion hanya dengan sedikit usaha, jika seseorang mempertimbangkan seluruh planet. 1.000 orang suci yang lebih rendah, bahkan tanpa memperhitungkan mereka yang lebih tinggi. Tingkat budidaya akan kalah karena kurangnya jumlah. Berapa 1.000 banding jutaan? Maka, Dion mengambil keputusan. Dia tidak akan menggunakan Jenderal Iblis dalam kampanye pertamanya kecuali dia mengungkap misteri kerajaan Elfin dan Sekte Rusa Surgawi. Hanya dengan mengetahui siapa dan di mana musuh-musuhnya, dia akan merasa nyaman mengungkapkan sebagian tangannya. Keputusan kedua yang dia ambil adalah membatasi jumlah Jenderal Iblis yang akan dia gunakan. Karena bakat para Jenderal Iblis, kekuatan tempur mereka jauh melampaui level yang sama. Karena itu, Dion memutuskan bahwa dia hanya akan mengalahkan 100 Jenderal Iblis pengumpul esensi rendah jika dia mengungkap misteri kerajaan Elfin. Dion tersenyum pada dirinya sendiri, tentu saja, memimpin pasukan dalam jumlah besar itu bagus, walaupun menurutku 2.000 tidak terlalu besar, pikirnya. Mengingat bahwa gerbang tempat kampanye pertamanya akan berlangsung memiliki batas pengumpulan esensi puncak, Dion tahu bahwa para ahli tingkat suci bukanlah suatu kemungkinan. Tapi, apa yang lebih keren daripada memiliki pasukan kecil dan tetap mendominasi? Meskipun Dion menganggap ini seperti lelucon, ada alasan sebenarnya mengapa dia lebih memilih pasukan yang lebih kecil. Pertama, dengan kurangnya pengalamannya, jumlah yang lebih kecil akan lebih mudah baginya untuk memerintah. Kemudian, dengan gerbang yang tidak dapat diprediksi, melindungi semua orang juga menjadi lebih mudah jika jumlah mereka tetap terkendali. Dan akhirnya, dia tiba-tiba muncul dengan 100 pasukan masih bisa diterima, 2.000. Itu mendorongnya. Ditambah lagi, dengan hanya 100. Mengingat berapa banyak senjata spiritual yang ditinggalkan Sekte Rusa Surgawi kepadaku, aku seharusnya bisa melengkapi semuanya. Dengan pemikiran itu, Dion dengan cepat menghafal nama masing-masing Jenderal Iblisnya. Selama beberapa bulan ke depan, dia akan meluangkan waktunya untuk mempelajari semua kemampuan mereka dan lebih banyak lagi tentang gerbang. Dengan pengetahuan itu, dia akan membentuk tim beranggotakan 100 orang yang seimbang. Dion sudah yakin bahwa menyelesaikan masalah kerajaan Elfin hanyalah masalah waktu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 175 hilang kendali. Arios, Dion memanggil pemuda tampan itu. Ya, penerus, Dion melambaikan tangannya, jangan panggil aku seperti itu hanya akan membuatku merasa tidak enak. Panggil saja aku Dion. Dion tersenyum pahit. Arios tersenyum mengakui, karena kamu sudah menjadi bagian dari kerajaan Elfin untuk sementara waktu. Apa yang kamu ketahui tentang masalahnya? Arios terkejut dengan pertanyaan Dion, tapi dengan cepat melanjutkan menjawab, sebagai orang luar, tidak banyak. Tapi, selama beberapa bulan saya tinggal di sana, saya mengetahui beberapa hal.
Pertama, raja mereka telah lama hilang, dan bersamanya, putrinya, sang putri. Dion mengangguk. Dia ingat Ri menyebut sepupunya. Namun, mengingat itu adalah satu-satunya saat, Dion tidak meragukan putri ini telah tiada. Yang lainnya adalah kerajaan Elfin menganut tradisi yang sangat ketat dalam memilih penguasanya. Anehnya, para penguasa tersebut tidak dipilih dari keluarga mereka yang paling bergengsi, sebaliknya, siapapun bisa menjadi raja atau ratu selama mereka adalah seorang empati sejati. Wajah Dion berkerut sambil berpikir, empat sejati? Dion tiba-tiba teringat pada Jade. Jade dapat melihat menembus dirinya dan dapat mengetahui dengan jelas kapan dia berbohong dan kapan tidak. Bahkan sampai-sampai dia seolah-olah bisa membaca pikirannya. Selain itu, setelah dia memikirkan hal itu lagi, dia juga sangat peka terhadap kehendak iblisnya. Meskipun dia tidak tahu apa itu empati sejati, sepertinya itu cocok dengan deskripsi dari kata-katanya sendiri. Tapi, ada yang tidak beres. Ketika saya menyebut Madeline kepada semua orang, mereka bereaksi seolah-olah reaksi Jade adalah hukum. Tapi, itu bukan karena Jade, tapi karena dia adalah bagian dari keluarga Eostre. Jika seluruh keluarga besar mempunyai kemampuan untuk melihat orang-orang seperti itu, namun mereka bukanlah penguasa yang tepat meskipun demikian. Itu hanya berarti bahwa empati sejati tidak sesederhana itu. Arios sepertinya menyadari apa yang dipikirkan Dion. Jika Anda memikirkan keluarga Eostre, saya dulu juga memikirkan mereka. Kemampuan mereka sangat dekat dengan apa yang secara intuitif dipikirkan oleh siapapun sebagai empati sejati. Jadi mengapa mereka bukan keluarga penguasa jika Elfin Kings dan Ratu selalu disebut empati sejati? Ario menghela nafas. Tapi, aku tidak punya jawaban yang bisa kuberikan padamu mengenai hal itu. Empati sejati tampaknya merupakan makhluk yang sangat penting bagi para elf, tapi, pada saat yang sama, dari apa yang telah kukumpulkan, hal itu juga membawa mereka tragedi yang tak terhitung. Aku tidak tahu kenapa, tapi dari apa yang aku simpulkan, kerajaan Elfin tidak mampu memiliki empati sejati di atas tahta tanpa bantuan dari sekte rusa surgawi. Tapi, masalahnya adalah sekte itu telah dihancurkan. Dahulu kala, alasan mereka membutuhkan sekte ini bukanlah pengetahuan umum. Dan apa kerugian mereka tanpa mereka juga tidak diketahui. Hal terakhir adalah bahwa kebencian terhadap keluarga Acaccia lebih dalam dari sekedar fakta bahwa raja menghilang. Aku pernah membaca sebuah buku kuno, bukan di sini, tapi ketika aku sedang berkampanye dengan orang bijak iblis, yang berbicara tentang 3 keluarga kuno dari ras Elfin. Salah satunya adalah keluarga Florence. Yang lainnya adalah keluarga Matilde, dan yang terakhir, seperti yang mungkin sudah Anda duga, adalah keluarga Acaccia. Fakta bahwa keluarga Acaccia dikenal sebagai keluarga kuno, namun belum mendapat haknya rasa hormat di sini, pasti ada cerita yang lebih dalam di baliknya. Hanya itu yang saya tahu. Dion mengangguk. Pertama, tidak masuk akal bagi sebuah kerajaan untuk memberitahu warganya betapa bergantungnya mereka pada sekutu. Jadi jelas mengapa tidak ada yang tahu alasan sebenarnya di balik aliansi itu kecuali beberapa orang terpilih. Selain itu, kebencian terhadap keluarga Acaccia terdengar menarik. Mungkin itulah alasan di balik beberapa kejadian aneh ini. Tapi, informasi Arios memberi Dion pemikiran baru. Mengapa sebuah kerajaan yang tahu bahwa mereka membutuhkan sekutu seperti sekte rusa surgawi tidak membantu menghentikan kehancuran mereka? Apakah itu berarti bahkan dengan bantuan kerajaan Elfin, nasib sekte rusa langit sudah ditentukan? Atau apakah itu berarti mereka memutuskan untuk tidak membantu karena alasan yang tidak diketahui? Dan mungkin, alasan yang tidak diketahui itulah yang menjadi alasan mengapa keluarga besar membenci keluarga kuno Acaccia. Dion menghela nafas, tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang tanpa informasi nyata. Yang terbaik adalah dia keluar sekarang. Ri dan Little Lila mungkin khawatir. Di luar dunia spasial, Ri sedang duduk dengan gugup sambil menatap cincin di tangannya. Getarannya sudah lama mereda, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Karena cincin itu milik Dion, dia tidak boleh masuk tanpa izinnya, jadi dia hanya bisa duduk dan menunggu sambil memastikan cincin itu tidak pernah keluar dari gua. Waktu berlalu dan tak lama kemudian dia mulai terbangun oleh derai langkah kaki kecil yang berlari ke dalam gua. Ri mendongak untuk melihat Lila kecil melompat masuk. Tanpa dia sadari, matahari sudah terbit di langit dan Dion masih belum terlihat. Kakak perempuan, di mana kakak laki-laki Dion? Little Black berjalan di samping Little Lila. Meskipun si kecil sadar akan bahayanya, dia juga mengkhawatirkan Dion. Tapi, dia tidak bisa meninggalkan Lila di luar. Ri menatap mata merah muda gadis kecil itu yang berkilauan dan membelai rambut panjangnya. Kakak tidak yakin, kita hanya bisa menunggu, mata Ri berkaca-kaca karena khawatir. Lila kecil menepuk wajah Ri dengan gaya menggemaskan seperti biasanya. Kakak, kamu terlalu cantik untuk bersedih, oke? Aku yakin kakak akan baik-baik saja. Saya pikir Anda harus melihatnya. Ri tersenyum, tertawa sendiri. Aku seharusnya menghiburmu gadis kecil, jangan meremehkan kakak perempuanmu. Lila kecil terkikik saat Ri mencubit pipi lembutnya.
Hampir seperti diberi isyarat, tangan Ri tiba-tiba diserang oleh kehangatan yang menenangkan. Menatap dengan kebingungan, dia menemukan mata hijau Hazel murni menatap matanya dengan tatapan lucu di dalamnya. Kamu cantik dan tanganmu terasa nyaman di tanganku. Kamu cukup bagus bukan? Mata Ri berkilat bahagia saat dia akhirnya menyadari bahwa itu adalah Dion, tapi kata-katanya membuatnya memutar matanya. Sambil melepaskan tangannya, dia menatap Dion dengan tegas. Kamu pikir kamu bisa meninggalkan kami sepanjang malam dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Dion mengangkat alisnya, tetapi segera menyadari bahwa gua itu jauh lebih terang daripada saat dia pergi. Dia hanya bisa menggaruk kepalanya dengan canggung sebagai tanda terima kasih. Saya kira mempelajari 3000 nama dan sebagian latar belakang membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang saya kira. Tapi, saya hanya bisa membayangkan betapa kuatnya pasukan jenderal. Itu sangat berharga. Mengangkat Lila kecil ke dalam pelukannya, Dion tersenyum. Kami harus mengantarmu kembali, Kami tidak ingin MS. Everdeen marah padaku karena kamu bolos pelajaran kan? Lila kecil tersenyum, dan melingkarkan lengannya di leher Dion. Namun, yang mengejutkan bagi Ri dan Dion, dia langsung tertidur dalam posisi itu. Semburat rasa bersalah menyerbu hati Dion. Sepertinya gadis kecil itu juga belum tidur malam itu. Dion menghela nafas. Sepertinya Nona Everdeen akan sangat marah padaku. Tapi, aku tidak bisa mengirimnya ke pelajaran seperti ini. Dia terlalu lelah. Dion mengusap punggung gadis kecil itu. Lila telah menemukan pengaruh yang kuat di hati Dion dan dia tidak ingin melihatnya menderita sama sekali. Dia memarahi dirinya sendiri karena tidak kembali untuk memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja, tapi sekarang sudah terlambat. Ri menjentikkan dahinya. Kamu sepertinya lupa bahwa kamu memiliki orang-orang yang peduli padamu sekarang. Jangan gegabah lain kali. Dengan kalimat itu, dia berjalan keluar gua, berharap Dion mengikutinya. Melihat punggung Ri yang memikat dan lekuk tubuh yang bergoyang menjauh, Dion tersenyum pada dirinya sendiri, sepertinya begitu, Sepanjang perjalanan, Ri bertanya kepada Dion tentang apa yang terjadi. Dion ingin jujur, memberitahunya bahwa dia belum bisa menceritakan kisah lengkapnya padanya. Namun, dia meyakinkannya bahwa masalah ini tidak akan terjadi lagi. Para jenderal iblis hanya berusaha menarik perhatian Dion. Mereka telah bangun selama berhari-hari tetapi dia masih belum check-in. Karena mereka samar-samar menyadari fakta bahwa mereka telah keluar selama lebih dari setahun, mereka tidak ingin menunggu terlalu lama ketika Dion memeriksa berikutnya. Pada mereka, jadi, mereka menimbulkan sedikit masalah. Satu-satunya hal yang ada di pikiran Dion sekarang adalah memberi makan mereka semua. Dia tidak punya pilihan selain menyimpannya di dalam cincinnya agar tidak membuat kerajaan Elfin waspada. Paling-paling, dia bisa mengeluarkan Arios sejak dia pernah ke sini, jadi keberadaannya tidak akan terlalu dipertanyakan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk memberi makan mereka seperti raja. Dia sekali lagi dalam hati berterima kasih kepada pendiri Heavenswine karena tanpa disadari telah menjadi dermawannya. Saat Dion sedang melamun, dia tiba-tiba merasakan cengkeraman yang kuat di lengannya. Dion memandang Ri dengan bingung, tidak memahami tindakannya. Tapi, melihat ekspresi ngeri di wajahnya, dia segera mengikuti pandangannya. Masih memegangi Little Lila, Dion gemetar hebat. Di hadapan mereka, pagar panti asuhan yang dibangunnya hancur. Setengah dari rumah itu hangus hitam karena kebakaran yang nyata, dan ada lapisan demi lapisan kotoran yang menumpuk di halaman depan, mengintip melalui jendela, dan bahkan memenuhi pintu. Meringkuk di luar, ratusan anak yang menggigil duduk bersama, menyaksikan pemandangan itu dengan air mata berlinang. Dion dengan cepat mengamati kerumunan. Dia telah menghafal wajah dan nama setiap anak yang dia rawat, jadi hal pertama yang ingin dia pastikan adalah tidak ada satupun yang hilang. Menarik napas dalam-dalam, Dion melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dia tidak ingin amarahnya menyadarkan Lila atau menakuti anak-anak yang sudah ketakutan. Mereka cukup beruntung karena sepertinya tidak ada satupun anak yang hilang, dia tidak ingin memperburuk situasi. Tapi, pemandangan berikutnya yang dilihat Dion hampir membuatnya kehilangan kendali. MS. Everdeen, wanita tua manis yang dia rasa baru saja diajak bicara. Wanita tua yang sama yang dia lihat melalui Little Black merawat anak-anak dengan baik. Wanita tua yang sama yang sangat mengingatkan Dion pada ibunya sendiri. Digantung di lehernya di pohon. Wajahnya hancur, hampir tidak bisa dikenali. Pakaiannya telah dilucuti darinya. Luka dalam mengotori kulit keriputnya yang dulunya cerah dan rapuh. Air mata kemarahan mengalir di wajah Dion saat dia merasakan Ri mengalihkan pandangannya, membenamkan kepalanya ke bahunya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 176 tak tersentuh. Dion diam-diam dan dengan lembut memegang bagian belakang kepala Lila kecil, memastikan bahwa meskipun dia bangun, dia tidak akan pernah melihat pemandangan ini. Anak-anak memperhatikan kedatangan Dion tetapi terlalu putus asa untuk bergerak. Tak satu pun dari pengasuh lainnya yang terlihat, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Beberapa menit berlalu ketika Dion mengingat pemandangan ini dalam benaknya. Mengambil napas dalam-dalam, dan mengabaikan konsekuensinya,
dia mengirim Ri ke cincin spasialnya bersama Lila kecil. Dengan Little Black di sisinya, dia perlahan berjalan menuju sekelompok anak-anak. Melihat anak-anak itu, hati Dion sakit. Wajah mereka dipenuhi jelaga dan air mata. Itu adalah pemandangan yang menyayat hati. Berlutut, Dion menepuk kepala seorang anak laki-laki yang duduk di dekat tepi kelompok yang berkerumun. Wajah anak laki-laki malang itu mengeluarkan ingus saat dia mengendus pelan, tapi sentuhan Dion sepertinya menjadi pencerah harinya. Menatap dengan mata hitam besarnya, anak laki-laki itu berseru, "Kakak, apakah kamu akan meninggalkan kami juga?" Perkataan bocah itu hampir membuat air mata Dion yang baru saja berhasil berhenti muncul kembali. Tentu saja tidak, Nopos. Aku tidak akan meninggalkan siapapun di antara kalian. Kakak, kamu ingat namaku? Dion tersenyum lembut, tentu saja. Lalu Dion mulai menunjuk ke setiap anak, dengan pelan menyebutkan nama mereka. Onas, Nim, Ruit, Ryul, Sura, Talila, Nuala, Aurae. Dion menyebutkan semua nama mereka. Banyak dari anak-anak ini bahkan tidak memiliki nama belakang, seperti Lila kecil. Hati Dion sedih karena kenyataan bahwa ini adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan untuk memberikan sedikit kehangatan kepada anak-anak ini dalam hidup mereka. Tetapi, dengan setiap nama yang dia ucapkan, cahaya kekaguman lain muncul di mata anak-anak itu. Dengan setiap nama yang diucapkannya, air mata kehangatan menggantikan rasa dingin dan kering garam serta rasa takut yang pernah menutupi wajah mereka. Dengan setiap nama yang dia bisikkan, dia menambahkan satu anak lagi ke dalam keluarganya. Pada akhirnya Dion berlutut di depan mereka dan menundukkan kepalanya. Dia telah berjanji untuk tidak melakukan ini pada orang lain selain tuannya. Faktanya, di dunia bagian barat ia berasal dari alam fana manusia, membungkuk dan berlutut dipandang hanya sebagai bentuk aib. Tapi, itulah yang dirasakan Dion sekarang. Dia telah mengecewakan anak-anak ini. Entah itu karena kesombongannya, atau karena dia tidak membangun pertahanan mereka dengan cukup baik, itu tidak relevan baginya. Fakta bahwa dia telah membiarkan jiwa-jiwa tak berdosa mengalami hal seperti ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia maafkan pada dirinya sendiri. Anak-anak menggigil melihat tindakan Dion. Tapi, kata-katanya selanjutnya adalah kata-kata yang tidak akan pernah mereka lupakan. Maaf saja tidak cukup atas apa yang telah kualami selama ini, Dion membenamkan dahinya dengan kuat ke tanah. Tapi, aku berjanji dengan segala yang ada dalam diriku, bahwa mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan mengizinkan siapapun mentraktirmu. Seperti ini lagi. Kamu akan menjalani hidupmu sebagaimana seharusnya anak-anak. Kamu akan tertawa dan tersenyum. Kamu hanya akan menangis karena bahagia dan mungkin karena frustrasi, tetapi tidak akan pernah lagi. Itu tidak akan pernah lagi menjadi air mata kesakitan. Saat Dion selesai, dia merasakan sebuah tangan kecil di bahunya. Dia mendongak dan menemukan Nopos sedang menatapnya dengan air mata mengalir di wajah kecilnya. Itu bukan salahmu, kakak. Mereka adalah orang-orang jahat, orang-orang yang sangat jahat. Mereka bahkan menyiksa MS, Everdeen untuk menemukan di mana saudari Lila bersembunyi. Pada akhirnya, hanya dia yang berjuang untuk kita. Semua orang lari, sekarang kita punya kakakmu. Kakak laki-laki, kamu bersedia mengingat nama kami dan kamu bersedia berlutut untuk kami. Kamu akan selalu menjadi kakak laki-laki kami. Saya pikir Anda harus melihatnya. Kata-kata Dion tercekat di tenggorokannya. Dia memeluk anak kecil itu, dan setiap anak setelahnya. Secara diam-diam mengirim mereka dan Little Black ke dunia spasial. Segera, hanya dia yang tersisa. Diam-diam, Dion berjalan ke pohon tempat MS. Everdeen digantung, dengan lembut menurunkannya. Dion perlahan dan rajin memperbaiki luka di kulit wanita tua cantik itu. Meluangkan waktu untuk memperbaiki mata abu-abu dan rambutnya yang berantakan. Dion tahu ini tidak akan pernah bisa menghidupkannya kembali, tapi dia tidak ingin dia memiliki cacat apapun bahkan dalam kematian. Setelah itu, Dion membuatkan gaun cantik untuknya. Warna perak yang elegan dan konservatif menutupi tubuh MS. Everdeen perlahan menutup matanya untuk terakhir kalinya. Dion tersenyum lembut. Anda benar-benar cantik, Nona Everdeen. Semoga Anda beristirahat dengan tenang. Kristal Dion akan berputar menjadi hidup saat dia menciptakan bunga, burung kecil, dan kupu-kupu yang tak ada habisnya, dengan lembut melapisi peti mati kristal MS. Dia tampak damai, persis seperti seseorang yang berjuang sampai akhir demi apa yang diyakininya. Lengannya disilangkan, dan bunga-bunga mengkristal yang tak terhitung jumlahnya serta hewan-hewan anggun menghiasi dirinya dalam kematian. Dion menarik napas dalam-dalam. Jika waktunya tepat, aku akan menyelesaikan penguburanmu yang sempurna. Orang yang melakukan ini padamu akan berlutut di hadapanmu untuk bertobat. Selamanya. Dengan pemikiran itu, Dion mengeluarkan cincin spasial baru, yang akan dia simpan untuk MS. Everdeen. Dengan diam-diam menyingkirkannya, Dion menutup matanya. Saat itu masih dini hari. Burung berkicau, dan dedaunan hutan bergemerisik tertiup angin. Tapi, selain itu, yang ada hanyalah keheningan yang menakutkan. Desa yang dulunya banyak penduduknya kini kosong.
Kemungkinan besar mereka melarikan diri di tengah bencana, tidak peduli untuk merawat anak-anak yang sudah tidak mempunyai orang tua. Berjam-jam berlalu dengan Dion dalam kondisi ini, tetapi dia masih tidak mau bergerak. Dia mencium bau kotoran busuk yang berasal dari panti asuhan yang dulunya ramai. Dia merasakan getaran di hatinya yang terus berdebar kencang. Dia merasakan darah yang menetes dari tangan yang terkepal, dia tidak mau rileks. Segera, hari sudah keesokan paginya. Tiba-tiba, Dion membuka matanya, api besar menyala di dalamnya. Api hitam menari-nari di wajah Dion, menghapus semua jejak air mata yang pernah ditumpahkannya. Matanya jelas lebih gelap, meredup dari warna hijau hazel, menjadi keruh dan coklat tua. Dengan lambaian tangannya, api hitam menyelimuti panti asuhan. Bahkan tidak menyayangkan pepohonan dan desa di sekitarnya. Dion berdiri di dalam, tidak tersentuh. Wajahnya tanpa emosi dan hatinya tenang bagaikan telaga yang gelap dan suram. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 177 menggoyang. Sama seperti itu, hari lain berlalu tanpa suara. Dion duduk di kamar pribadi Heaven's Wine, dengan rajin mengemas makanan untuk setiap anak dan Jenderal Iblis. Untuk anak-anak ia menciptakan rencana makan yang lengkap, memperkuat meridian hibernasi mereka, meningkatkan kapasitas tubuh mereka, dan membuat jiwa mereka lebih kuat untuk budidaya di masa depan. Bagi para Jenderal Iblis, meskipun dia belum mengetahui sejauh mana kekuatan mereka, dia masih memahami spesialisasi mereka. Dia tidak puas dengan kelemahan pasukannya, jadi, dia mengurangi jumlah makanan sesuai kekuatan mereka, dan menambah makanan untuk menahan kelemahan mereka. Setelah dia mengirimkan cukup uang untuk 1 minggu penuh dan membekali para Jenderal Iblis dengan metode budidaya untuk kelemahan mereka dari Sekte Rusa Surgawi, dia akhirnya memakan dirinya sendiri. Meskipun penurunan pendapatan terlihat jelas dari sudut pandang cabang Elfin, skala keseluruhan Heaven's Wine begitu besar sehingga pengaruh Dion sangat kecil. Sekali lagi, apa artinya memberi makan ribuan orang secara gratis, dibandingkan menerima pembayaran dari jutaan orang? Bahkan puluhan juta. Dari apa yang Dion lihat, tidak ada pengawas di cabang manapun. Tidak ada penjaga, tidak ada pelayan, dan cabang ini bahkan tampaknya tidak memiliki salah satu murid pemiliknya. Jadi, Dion menyimpulkan bahwa anggur surga kemungkinan besar diawasi bersama-sama secara kolektif, bukan secara individu. Karena itu, dia menggunakan sumber dayanya dengan bebas. Tapi, di benak Dion, dia sepenuhnya sadar bahwa Iacus kemungkinan besar bisa melihat apa yang sedang terjadi. Dan, lebih jauh lagi, tuannya juga bisa. Tapi, Dion tidak mau peduli. Tidak sekarang. Dia punya terlalu banyak hal lain dalam pikirannya. Dia tahu bahwa Ri mungkin khawatir dan kesal karena dia tidak bisa keluar dari dunia spasial, tapi, dia sedang tidak berminat untuk berinteraksi dengan siapapun saat ini. Bahkan tugasnya yang tampaknya sepenuh hati, yaitu dengan rajin merancang rencana makan untuk setiap orang, dilakukan seolah-olah dia adalah robot tanpa emosi. Dia menghitung, dia merencanakan, dia menyusun strategi. Namun, selama berjam-jam yang dia habiskan untuk melakukan hal ini, tidak sekalipun dia merasakannya. Bermeditasi diam-diam dan perlahan-lahan menyerap makanannya, integrasi esensi Dion perlahan meningkat. Meskipun kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya, ini jauh lebih baik daripada tanpa makanan rohani. Kilin iblis dan darah rusa surgawinya sudah mendekati 11%, dan esensi bijak iblisnya akhirnya tertanam kuat di 2%. Dengan ini, kekuatan tubuhnya akhirnya bisa menyaingi mereka yang berada di tahap pembentukan meridian bawah tanpa perlu dia menggunakan pemahamannya tentang keinginan atau jiwanya. Meski begitu, itu hanya terjadi ketika mereka juga tidak menggunakan kemauan atau jiwa mereka. Meskipun demikian, Dion merasakan sedikit hambatan karena integrasi melebihi 10%. Tampaknya setiap angka 10% akan memberinya serangkaian tantangan dan tingkat cobaan yang lain. Namun, dia hanya bisa terus maju. Selain tubuhnya, ia juga menghabiskan waktu untuk jiwanya. Meskipun dia belum menyelidiki manifestasinya, samar-samar dia bisa merasakan jiwanya dengan rajin mendekati tingkat menengah dari tahap esens. Namun, Dion merasa perlu mengetahui lebih banyak tentang jiwa sebelum mempelajari manifestasinya. Misalnya, dia masih belum tahu apa itu kekuatan jiwa bawaan. Faktanya, pertama kali dia mendengar konsep seperti itu adalah ketika Ri menjelaskan persyaratan untuk masuk Akademi Acachia. Bagaimana Dion bisa mempelajari manifestasi jiwa, tanpa memahami jiwa itu sendiri? Dia tahu sudah waktunya untuk menuangkan kenangan tuannya. Dia berharap dia tidak akan menemui hambatan mental apapun pada informasi tersebut. Tetapi dia hanya bisa mengertakkan gigi ketika dia menyadari bahwa ada hal itu. Saya pikir Anda harus melihatnya. Tidak heran dia belum pernah menemukan istilah kekuatan jiwa bawaan sebelumnya. Gurunya tidak pernah meninggalkannya dalam ingatannya. Dion hanya bisa pasrah untuk kembali ke perpustakaan Akademi Acachia. Setelah itu, dia akan meninggalkan jejaknya di guild dan perlahan mengungkap misteri kerajaan Elfin. Meskipun hati Dion dingin, pikirannya jernih saat dia menyadari sesuatu.
Jika setiap hambatan mental berkorelasi dengan kehancuran sekte rusa surgawi, bukankah itu berarti bahwa dengan sistem eliminasi yang kompleks dan referensi silang hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Master Dion? Tahu versus apa yang tidak dimiliki ingatannya. Dion akan mampu menyusun ceritanya secara perlahan? Sepertinya kau telah meninggalkanku sebagai ahli permainan puzzle. Ini adalah pemikiran mirip manusia pertama Dion dalam beberapa hari. Di dalam dunia spasial Dion, semuanya damai. Para jenderal iblis dan anak-anak dengan senang hati memakan makanan mereka. Dion telah mengirimkan setiap set secara terpisah, ditandai untuk setiap orang, dan dibagi berdasarkan hari. Karena dia tidak tahu seberapa kuat selera semua orang, secara teknis dia mengirimkan lebih banyak dari yang dia butuhkan juga. Bahkan, banyak yang menggaruk-garuk kepala saat membaca catatan yang ditinggalkan Dion. Salah satu jenderal iblis tertawa. Ini makanan untuk seminggu, aku bisa melewati 1 bulan dan masih belum menyelesaikannya. Seorang jenderal iblis cantik berambut putih terkikik ringan. Sepertinya pemimpin kita mempunyai nafsu makan yang cukup besar. Lihat semua ini, dia menganggap kita semua sama rakusnya dengan dia. Sungguh menggemaskan, suasananya ringan dan menyentuh hati. Tak satu pun jenderal yang menyadari perasaan Dion. Meskipun beberapa orang samar-samar dapat merasakan bahwa sesuatu telah terjadi jika dilihat dari masuknya anak-anak, mereka tidak terlalu keberatan. Pemimpin mereka cukup peduli untuk mengirimi mereka makanan, menyesuaikan makanan mereka, dan bahkan mengirimi mereka metode budidaya untuk memperkuat kelemahan mereka. Apa yang bisa mereka keluhkan? Bagi mereka, jika penerusnya membutuhkan bantuan, dia akan mendatangi mereka. Lagi pula, mereka tidak bisa meninggalkan dunia ini atas kemauan mereka sendiri. Begitulah cara kerja dunia spasial. Selama pengguna dapat memaksa Anda masuk, Anda harus cukup kuat untuk menandingi pembuat cincin agar dapat membebaskan diri. Namun, bagaimana para ahli yang berada di tingkat Sein yang lebih rendah bisa terbebas dari batasan yang ditetapkan oleh cincin tingkat spiritual? Paling-paling, mereka bisa mengguncang dunia seperti sebelumnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 178 Pion. Tiba-tiba si cantik berbicara lagi, yang paling membuatku tertarik adalah kenyataan bahwa penerusnya memiliki metode kultivasi yang begitu bagus. Di mana dia bisa mendapatkannya di alam semesta berperingkat rendah? Awalnya, aku hanya akan membolak-baliknya dengan santai dan memberitahu penerusnya nanti bahwa levelnya terlalu rendah. Tapi, ini semua adalah teknik dan metode kultivasi peringkat surga yang paling minimum, selain dari manual kultivasi tubuh yang adalah. Benar, tapi panduan pengembangan tubuh tingkat tinggi jarang ditemukan di mana-mana. Fakta bahwa dia memiliki panduan tingkat bumi adalah sebuah keajaiban tersendiri. Penerusnya memang menarik. Dia juga ingin kita semua mempelajari kemauan musik setidaknya sampai tingkat 3. Tidakkah dia tahu betapa sulitnya memahami kemauan musik? Seorang jenderal iblis menggelengkan kepalanya dengan getir. Si cantik tersenyum. Dia pasti punya alasan untuk itu. Mungkin dia tidak mengharapkan kita semua untuk memahaminya. Mungkin, dia hanya mengharapkan itu dari beberapa dari kita. Ini memang benar. Dion secara samar-samar memahami bahwa musik, meskipun tampak sederhana, termasuk yang paling sulit untuk dipahami. Sama seperti alam fana manusia, musik bukanlah sesuatu yang bisa Anda paksakan pada tingkat pemahaman yang sebenarnya. Anda mungkin bisa menghafal nada-nada dan memainkan cover lagu favorit Anda, namun tidak satupun dari hal-hal ini yang merupakan ahli sejati. Kehendak musik berarti mampu menyampaikan dan memahami konsepsi artistik. Tentu saja, orang normal akan bisa merasakan bahwa satu lagu dimaksudkan untuk membahagiakan, dan lagu lainnya dimaksudkan untuk membuat marah. Namun, apakah mereka memiliki bakat untuk memahami mengapa emosi seperti itu disampaikan? Mampukah mereka membedakan kesedihan akibat kehilangan kekasih dengan kehilangan orang tua? Apakah mereka dapat membedakan kemarahan dari perasaan tidak merasa bahwa Anda cukup baik dan perasaan bahwa dunia menentang Anda? Ini bukanlah hal yang mudah untuk dipahami. Apalagi tanpa menggunakan lirik yang terlihat di alam fana manusia. Dengan demikian, wasiat musik lebih tentang bakat daripada wasiat lainnya. Kecerdasan emosional tingkat tinggi sangat dibutuhkan, sehingga seringkali, hal itu terlalu berlebihan bagi sebagian besar orang. Inilah mengapa Dion sangat terkejut ketika dia menyadari Jade tidak bisa menggunakan kemauan musik. Bagaimana mungkin seseorang yang benar-benar bisa melihat semuanya tidak memiliki kecerdasan emosional yang tinggi? Saat itulah dia menyadari betapa sulitnya memahami kehendak musik dan ketika Madeline semakin menghormatinya. Di dekat danau jernih dunia spasial, Ri duduk di samping seorang anak laki-laki tampan di atas batu sambil menyaksikan anak-anak bermain. Anak-anak sudah lama membersihkan diri, dan Dion bahkan mengirimi mereka masing-masing satu set pakaian baru sampai-sampai dia menyertakan pakaian renang. Sudah seminggu sejak Dion mengirim mereka ke sini. Faktanya, dia mengirimkan lagi satu set makanan senilai seminggu yang tidak dapat mereka habiskan selama berbulan-bulan. Ri hanya bisa menghela nafas. Dia tahu Dion mengira ini salahnya. Dia ingat dengan jelas bagaimana dia menyebut nama Lila kecil di Coliseum.
Dan, ketika dia bertanya kepada anak-anak apa yang terjadi, mereka mengatakan kepadanya bahwa ada pria jahat yang datang mencari saudara perempuan mereka Lila. Dan sekarang, Dion memisahkan diri dari mereka sebagai caranya melindungi mereka semua. Jika Ri mengetahui bahwa Dion juga seorang yatim piatu, dia akan memahami bahwa rasa sakitnya saat ini bahkan lebih dalam dari yang dia duga. Bodoh, gumamnya. Arios yang duduk di samping Ri tersenyum. Kau mengkhawatirkannya? Aku juga, sejujurnya. Meskipun Arios tidak menyuarakannya kepada Ri, dia sangat menyadari bahwa Dion telah menyerap darah orang bijak iblis itu. Jika dia kehilangan kendali atas emosinya, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk kembali ke dirinya sendiri. Dion sendiri mungkin tidak menyadari bahwa dia tergelincir. Sampai-sampai dia tidak membaca satupun pesan Madeline selama seminggu terakhir. Ri melirik ke arah Arios. Kamu yakin tidak bisa memberitahuku tentang kalian semua? Saya pikir Anda harus melihatnya. Arios menggelengkan kepalanya. Jika Dion belum memberitahumu, dia pasti punya alasan untuk itu. Ri mengangguk. Dia mengerti dan tidak terlalu ambil pusing. Faktanya, meskipun dia mengkhawatirkan Dion, dia sering menghilang selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tanpa bertemu ayahnya. Jadi dia tidak mengkhawatirkan kekhawatiran kepala sekolah Acachia. Ri menghela nafas, kuharap dia baik-baik saja. Di luar dunia spasial, Dion tenggelam dalam bacaannya. Pemandangan yang aneh. Dia menumpuk ratusan buku di sekelilingnya saat dia memejamkan mata dalam meditasi. Jade ada di dekatnya, menggunakan tangannya yang halus dan indah untuk memetik senar gukinnya. Dia menghabiskan seminggu terakhir bersama Dion, datang ke sini setiap hari. Tapi, dia mengabaikannya sepenuhnya. Dia hampir seperti orang yang benar-benar berbeda. Karena bakatnya, dia dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang membebani pikirannya, tetapi menemaninya adalah hal yang paling bisa dia lakukan untuk saat ini. Bagi Dion, tidak ada yang penting selain budidaya dan pengetahuannya. Dia tidak hanya mencurahkan segala hal yang perlu diketahui tentang jiwa. Dia juga menghabiskan waktu berhari-hari mempelajari laporan kampanye kerajaan Elfin di masa lalu dan, meskipun jumlahnya sangat sedikit, dia juga mempelajari kisah-kisah sejarah Elfin. Meskipun dia secara intuitif mengetahui apa yang dimaksud Ri ketika dia menyebutkan jiwa bawaan, baru sekarang dia mengerti sepenuhnya. Jiwa bawaan pada dasarnya hanyalah tingkat yang dapat dicapai oleh jiwa, tanpa pengembangan jiwa yang spesifik. Artinya, karena jiwa Dion telah mencapai puncak tahap tengah mekar segera setelah tubuhnya cukup kuat untuk mengatasinya, itulah kekuatan jiwa bawaannya. Namun, maknanya juga lebih dalam dari ini. Jiwa bawaan seseorang juga merupakan cerminan kepribadiannya. Ini bukan hanya tentang kekuatan dasarnya, tetapi juga terkait dengan manifestasinya. Jadi, Dion akhirnya mengerti mengapa hal itu tidak ada dalam ingatan tuannya. Tapi, itu juga terhubung kembali ke api aurora biru Ri. Mungkin ada sesuatu yang istimewa tentang jiwa bawaannya. Keanehan terakhir yang ditemukan Dion adalah catatan fakta yang menunjukkan jiwa bawaan maksimal harus berada di puncak tahap foundation. Namun, tahapannya lebih tinggi dari itu. Secara teknis, batas maksimal yang biasa masuk akal, mencakup setara dengan lapisan pondasi pertama hingga lapisan formasi ke-9. Tapi, entah kenapa Dion sama dengan sekitar ujung bawah lapisan formasi meridian kelima. Kelihatannya aneh, dan entah bagaimana tidak lengkap, tapi, dia tidak punya jawaban untuk itu. Setelah menyelesaikan penelitiannya, Dion memutuskan sudah waktunya dia menemukan tempat terpencil untuk mempelajari manifestasinya. Dia berasumsi bahwa Gua Ibu Ri adalah tempat terbaik. Tapi ada sesuatu yang memberitahunya bahwa gua itu tidak akan menjadi surga baginya di sana. Jelas tidak dalam keadaan seperti ini. Mengingat Ri telah memberitahunya bahwa para tetua tidak dapat menahan kata-kata berapi-api yang dia tinggalkan di langit. Dia tiba-tiba memiliki ide gila untuk menyelinap ke dalam kastil yang kosong. Mengapa apinya sendiri akan mempengaruhi dirinya? Meskipun Dion tidak memiliki pemahaman pasti mengapa manifestasinya meninggalkan api itu, dia memiliki tebakan yang bagus. Sebuah buku tebal muncul di tangannya. Membalik ke halaman pertama, dia menatap dengan penuh perhatian pada susunan yang bergeser, namun tetap tidak mendapatkan apapun darinya. Tapi, dia tidak mau menyerah. Dia yakin bahwa api di langit bukan hanya sisa dari manifestasinya, tapi juga apapun yang menyegel buku tebal ini. Bagi para ahli tingkat suci puncak yang tidak mampu menanganinya, hanya bisa membuktikan kekuatan yang dibutuhkan untuk menyegel buku yang tampaknya normal ini. Dia juga memahami bahwa waktu kebangkitan para jenderal telah dikurangi secara drastis oleh buku tebal ini. Bagaimana? Dia belum sepenuhnya memahaminya. Tapi, bagaimana teknik bijak iblis bisa dibersihkan hanya dengan kekuatan Dion dalam waktu kurang dari setahun? Itu tidak bertambah. Jadi, dia menghilangkan semua pilihan sampai yang tersisa hanya satu ini. Kebangkitan para jenderal bertepatan dengan saat buku tebal ini ditulis dalam teknik pertamanya. Tidak ada kebetulan seperti itu, ini hanya dapat dikorelasikan dalam beberapa cara. Buku tebal itu berkedip dan masuk kembali ke cincin Dion.
Dia memutuskan bahwa dia akan menunggu waktunya untuk memasuki kastil. Dia tidak mampu untuk ditangkap, dan dia juga setidaknya membutuhkan gagasan yang lebih baik tentang apa yang dia cari. Jadi, dia memutuskan bahwa dia mungkin akhirnya harus menuju ke guild formasi. Dia membutuhkan sub keluarga di saku belakangnya, dan ini adalah cara terbaik untuk melakukannya. Dia bahkan tidak melihat mereka sebagai manusia lagi. Mereka hanyalah pion baginya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 179 Dion. Regangkan tubuh, Dion berdiri untuk pergi. Ketika tiba-tiba, suara samar dan lembut terdengar dari belakangnya. Jadi, kamu akhirnya bergerak. Seseorang yang menonton mungkin mengira kamu adalah patung. Kamu tahu tidak normal jika tidak bergerak selama seminggu penuh, kan? Meskipun aku tidak berada di sini sepanjang waktu, bukan kebetulan aku menemukanmu di posisi yang sama hari demi hari. Dion membeku saat keluar. Ini bukan pertama kalinya Jade mencoba berbicara dengannya selama seminggu terakhir ini. Tapi, ada sesuatu yang pecah dalam suaranya saat ini. Hampir seperti dia tersakiti oleh sesuatu. Melihat Dion akhirnya berhenti pada perkataannya, Jade merasakan sedikit kebahagiaan di hatinya. Kamu tahu, kamu berbeda dari orang lain. Matamu selalu murni dan tekadmu selalu fokus. Tekadmu masih terfokus, hampir obsesif jadi, tapi, matamu suram sekarang. Aku tidak bisa membacamu sekarang, karena kamu tidak memikirkan hal lain selain mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan lebih banyak kekuatan. Aku bahkan sudah mulai melakukannya. Seperti kamu, apa yang kamu harap aku lakukan ketika pria yang kucintai bahkan tidak mau berbicara sepatah kata pun kepadaku? Dion terdiam. Dia tidak bergerak. Dia tidak memikirkan kata-kata untuk diucapkan. Faktanya, jantungnya bahkan tidak berubah dari detak jantungnya yang stabil bahkan pada kata-kata Jade, kata-kata yang akan mengirim orang lain ke surga. Dion tiba-tiba merasakan lengan halus melingkari pinggangnya, dua persediaan dan gundukan daging lembut menekan punggungnya dengan ringan. Meskipun hati Dion tetap tidak tergerak, darah esensinya menderu di dalam dirinya. Darahnya mendidih, kulitnya memerah karena kegelisahan, menyebabkan hembusan uap panas keluar dari bibirnya. Kamu pasti mengira aku gila, bukan? Tapi apa kamu tahu bagaimana rasanya terus-terusan mengetahui apa yang dipikirkan semua orang? Mengetahui kata-kata berbunga-bunga dari pelamar itu kosong? Mengetahui kalau orang tuamu memang punya anak kesayangan? Untuk tahukah kamu nilaimu di mata semua orang tidak melebihi kecantikan kulitmu? Dion merasakan cengkeraman Jade pada dirinya semakin erat. Sedikit basah menetes di punggungnya saat dia menangis tanpa suara. Kamu adalah orang pertama yang menatapku dengan rasa ingin tahu. Keinginan untuk memahami siapa aku. Terlepas dari kata-kata yang kamu ucapkan, pikiranmu dipenuhi dengan kemurnian yang begitu cemerlang sehingga aku belum pernah menemukan pria lain yang menduplikasinya. Bahkan sekarang, dengan kemurnian yang jelas-jelas kabur. Aku menemukan kedamaian karena tidak bisa membacamu. Bahkan jika kamu telah kembali dari dirimu yang sempurna yang aku cintai, aku ingin membantumu kembali ke keadaan itu. Bisakah kamu membiarkan aku mendapatkan penghasilan, tempat di hatimu? Dion tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama, tapi Jade tidak pernah melepaskannya. Darahnya terus menderu, seperti guntur yang mengamuk di telinganya. Tiba-tiba, Dion meraih lengan Jade, dengan ringan membukanya dan membalikkannya ke depannya. Jade tertegun sejenak. Dengan panik, dia meletakkan kedua tangannya di dinding dekat pintu, menatap Dion dengan mata biru keunguannya yang berkilauan. Dia memang cantik melebihi kata-kata. Rambut peraknya sedikit bergeser mengikuti angin di atap. Gaun putihnya longgar hingga lekuk tubuhnya dan dada yang lapang. Fakta bahwa dia tidak mengenakan bra tidak luput dari perhatian Dion. Seolah-olah dia datang ke sini dengan tujuan untuk merayunya. Mata coklat keruh Dion menatap mata Jade, keinginan iblis samar menimpanya. Suasana hatiku sedang tidak bagus saat ini, Jade. Tahukah kamu kenapa aku tidak berbicara denganmu selama ini? Suara Dion serak dan dalam, saat jari-jarinya menelusuri payudara Jade yang memantul. Bibir Jade bergetar karena rangsangan yang tiba-tiba. Dion bahkan belum mengedarkan teknik kultivasi gandanya, namun dia sudah merasa berada di bawah kekuasaannya. Itu karena aku tahu jika pidatomu mengandung rayuan sekecil apapun, aku tidak akan bisa mengendalikan diriku sendiri. Tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan? Jade menggigit bibirnya, dan seolah-olah dia melakukannya untuk mengumpulkan keberanian, dia meletakkan tangan lembutnya di dada Dion, menatap langsung ke matanya. Kamu boleh menerimaku kalau kamu mau. Tapi ketahuilah kamu harus bertanggung jawab. Aku tidak sebanding dengan kekuatanmu, dan aku tidak akan berpura-pura. Kamu bisa memaksaku melakukan apapun yang kamu suka. Tapi aku bersedia untuk memberikan diriku kepadamu demi mendapatkan kebaikanmu, bukan sebagai mainan untuk kamu curahkan. Mata Jade tegas, tapi entah kenapa juga menggoda. Mata Dion tidak pernah lepas, menatap langsung ke mata Jade. Apa menurutmu aku pria baik? Buka bajumu. Jade tidak berkata apa-apa. Mengambil tangan Dion, dia menyeretnya ke koridor perpustakaan. Saya pikir Anda harus melihatnya di lorong yang gelap.
punggung Jade entah bagaimana kembali menempel ke dinding. Tangan Dion diletakkan erat di dekat kepalanya saat matanya mengamatinya. Tiba-tiba, tangan Dion memancarkan emas, menutupinya dengan susunan penyembunyian dan pembungkaman. Jade tersenyum lembut. Sepertinya kamu masih ingat bahwa aku seorang wanita. Tapi, dia tidak berkata apa-apa lagi. Gaunnya perlahan-lahan jatuh dari bahunya, memenuhi mata Dion dengan tubuh seorang dewi. Dia mengalami penurunan yang alami dan memikat. Nya berwarna merah jambu yang begitu halus dan lembut sehingga menyentuhnya hampir merupakan suatu pelanggaran. Dadanya tidak mengecewakan, memantul ringan saat Jade tersipu malu di bawah tatapan Dion. Saat Jade hendak meraih ke bawah dan melepas celana dalam bertali putihnya, Dion tiba-tiba memutarnya. Jade mengerang saat wajahnya menempel ringan ke dinding dan payudaranya dibelai dengan lembut. Jade tersipu saat dia merasakan sesuatu jatuh di pergelangan kakinya. Dia tidak perlu melihat benda apa itu. Dion dengan ringan mencium telinga runcing Jade, menyebabkan dia menggigil kenikmatan. Dengan lembut menggesek pantat montoknya, Dion merasa kehilangan kendali setiap detik yang berlalu. Tiba-tiba, badai kehendak surgawi Dion dan nyala api aurora berkobar, saat tangannya menyerbu daerah halus Jade. Teriakan kenikmatan terdengar dari Jade selama berjam-jam. Dia tidak bisa menghitung berapa kali dia mencapai klimaks hari itu. Jika bukan karena Dion menjepit kedua pergelangan tangannya di atas kepalanya dengan tangan, dia pasti sudah lama terjatuh ke tanah. Kakinya lemah, rapuh dan gemetar. Kulit putihnya memerah dengan warna merah tua yang berkilau di bawah cahaya redup koridor dan keringatnya. Akhirnya, Dion melepaskannya. Dia jatuh dengan lembut ke lantai, mencoba mengatur napas. Saat dia melihat ke atas, Dion sudah pergi. Jade menatap cahaya susunan yang ditinggalkan Dion. Satu tangan di antara kedua kakinya dan satu lagi di dadanya. Dia menggigil karena kepekaannya yang menekan. Punggungnya melengkung dengan keras untuk terakhir kalinya pada hari itu. Dion. Saat Jade sadar, 1 jam lagi telah berlalu. Jade hanya bisa tertawa getir pada dirinya sendiri. Kamu bilang kamu bukan pria baik, namun kamu tidak melakukan apapun selain menyenangkanku selama berjam-jam. Kamu tidak mengambil keperawananku, kamu tidak memintaku untuk menyenangkanmu, kamu hanya memberiku apa yang kamu pikir aku inginkan dan pergi. Menyentuh bagian sensitifnya lagi, Jade menghela napas, rasanya tidak enak jika aku melakukannya sendiri. Tatapan Jade dipenuhi dengan kesuraman yang sulit ditemukan pusatnya. Deru kegembiraan yang mewarnai pikirannya seakan tak ingin luntur. Untuk beberapa alasan, dia mendapati dirinya semakin kehilangan kendali atas dirinya sendiri semakin banyak waktu yang dia habiskan di sekitar Dion. Tampaknya kutukan klan Eostre akhirnya sampai padanya juga. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 180 bisakah kamu percaya? Dion berjalan perlahan di sepanjang jalan marmer dan batu giok. Dia telah menyimpang ke Heaven's Wine untuk memanfaatkan efek menenangkan dari Ice Petals Dance, dan sekarang sudah tengah hari dan saat yang tepat untuk menuju ke Guild Formasi. Meskipun Dion tidak tahu di mana itu, karena indera keenamnya, dia dapat menyelimuti kota dan mencari susunan formasi dengan konsentrasi tinggi. Kota itu sendiri hanya berdiameter sekitar 10 hingga 20 km mengingat sebagian besar bangunannya memiliki dunia dalam. Jadi, dengan menggunakan amplifikasi wasiat kristalnya, dia dapat mencakup sebagian besar dunia dalam satu waktu. Segera, dia sampai di menara yang ramai. Orang-orang terus-menerus keluar masuk, teriakan terdengar saat pesanan dikirim dan diterima, dan bahkan ada beberapa peserta ujian yang gugup membalik-balik buku tebal di tangan mereka dengan cepat. Karena kebisingannya, Dion tidak terlalu menarik perhatian saat berjalan masuk. Celana olahraga hitamnya masih ditarik hingga betis, dan kaos putih bersih menempel di tubuh rampingnya. Tangannya ada di saku dan tampak serasi dengan penampilannya yang malas, matanya kusam, tak bernyawa dan tidak tertarik pada segala sesuatu di sekitarnya. Menyadari ada antrean ke meja informasi, Dion berdiri di belakang, dengan sabar menunggu. Melihat sekeliling, dia dengan rajin mengambil semuanya. Dia berdiri di dalam lobi melingkar besar dengan lusinan pintu di sekeliling tepinya. Dia samar-samar bisa merasakan semacam keinginan luar angkasa di belakang mereka, jadi dia yakin bahwa masing-masing keinginan itu mengarah ke dunia batinnya sendiri. Di tengahnya ada meja informasi besar dan berlubang. Di sana, setidaknya 10 karyawan cantik menjawab pertanyaan setiap pelanggan, dengan penuh hormat mengirimkan mereka ke dunia batin yang tepat. Namun tetap saja, di tengah meja, sebuah tabung kaca besar melesat ke atas sebelum bercabang menjadi ratusan tabung yang lebih kecil. Silinder yang sepertinya berisi gulungan terbang ke segala arah di jaring kaca. Dion segera mengerti bahwa begitulah cara mereka berkomunikasi di sini. Dia memperhatikan dengan penuh minat ketika aliran pesan sepertinya tidak pernah berhenti. Baik naik atau turun, mereka tidak pernah bertemu satu sama lain. Akhirnya giliran Dion. Salah satu karyawan cantik menatapnya dengan penuh minat. Mereka semua mengenakan seragam standar yang membuat mereka terlihat seperti pramugari dunia manusia.
Blus putih berpotongan rendah dipadukan dengan rok mini abu-abu dan stoking hitam, semuanya dibalut dengan pita putih elegan di lehernya. Bahkan topi mereka pun menggemaskan. Tapi, meski mengetahui betapa cantiknya dia, mata coklat cantik itu tetap berbinar ketika dia menatap wajah tampan Dion. Meskipun ada sesuatu yang memberitahunya bahwa dia berbahaya, dia tidak bisa menahannya. Meskipun melihat telinga petugas guild formasi yang lancip dan anggun berubah warna menjadi merah, Dion tidak memedulikannya. Saya ingin informasi tentang cara mengikuti tes guild formasi. Suara Dion yang dalam membuat petugas itu menggigil, namun dia segera menggelengkan kepalanya dan fokus pada tugasnya. Tes level umum dimulai dengan 1 buah niat umum, atau 1000 batu dalam. Harganya dikalikan untuk setiap level berturut-turut, sesuai dengan tahapan yang ingin kamu masuki. Jadi, tes level umum ke-9 biayanya 9 kali lebih mahal dari itu. Dari harga dasar. Jika Anda ingin melewati level dan menghemat waktu, ada penalti 10 kali lipat dari harga aslinya. Pada dasarnya, jika Anda tidak memiliki lencana tingkat umum ke-8, namun ingin mengikuti tes tingkat umum ke-9, Anda harus membayar 90 buah niat umum. Atau 90.000 batu dalam, saya pikir Anda harus melihatnya. Dion segera menyadari bahwa akan lebih murah untuk mengikuti protokol yang ditetapkan. Terutama ketika dia memperhatikan fakta bahwa ini hanya harga pada tingkat umum. Bagaimana dengan tes tingkat praktisi? Dan bagaimana dengan tes tingkat master yang ingin dia ambil setelah itu? Bukan karena dia kekurangan buah niat. Bagaimana bisa dia kekurangan mereka karena Heaven's Wine sebagai pendukungnya tanpa disadari? Dia bahkan punya akses terhadap buah niat tingkat suci, apalagi buah niat tingkat umum. Namun, mengungkapkan hal ini kepada publik akan membuat orang terkejut. Tampaknya merasakan kegelisahan Dion, petugas tersebut salah memahami bahwa sebagai reaksi terhadap harga, maaf Pak, tetapi harga tidak dapat dinegosiasikan. Namun, ada kemungkinan akan diabaikan, jika Anda memiliki master berpangkat tinggi. Dion menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan tes tingkat praktisi? Dan juga tes tingkat master? Petugas tersebut tampak terkejut. Namun karena tugasnya memberikan informasi, dia melanjutkannya dengan asumsi Dion hanya ingin tahu. Tes level praktisi dimulai dari 1 buah meridian, yang harganya bernilai 10 kali lipat batu dalam. Hukumannya sama jika Anda ingin melewati level. Dion menganggukkan kepalanya. Tes tingkat master itu spesial. Kamu memerlukan salah satu tetua dengan peringkat tertinggi atau kepala sendiri untuk mengawasi tes tersebut. Pada saat itu, harga ditentukan oleh mereka secara spontan. Biasanya, jika tes tersebut dalam suasana hati yang baik, beberapa ribu batu suci saja sudah cukup. Namun, jika tidak, maka batu itu bisa dengan mudah melewatinya. Biasanya, talenta didekati oleh ahli tingkat master jika mereka memiliki potensi untuk mencapai level tersebut, sehingga pengawas tes mereka akan memiliki koneksi dengan master tersebut. Dengan cara itu akan bertindak sebagai perisai. Sangat jarang bagi siapapun untuk melakukannya mencapai level master tanpa bantuan seorang master. Tapi, tidak jarang juga para pengawas memanfaatkan master yang lemah untuk memberi harga terlalu mahal kepada murid-muridnya guna mendanai kebangkitan aurora mereka. Dion terus mengangguk. Dan bagaimana jika saya ingin mengikuti tes tingkat master hari ini? Meskipun Dion tidak memiliki batu suci, dia memiliki puluhan senjata level spiritual. Hingga dia dapat melengkapi 100 jenderal iblis. Berapa ribu batu suci yang bisa disebut sebagai senjata tingkat spiritual? Faktanya, Dion yakin mereka akan puas dengan senjata tingkat master tinggi dengan mudah. Petugas itu melirik Dion dengan aneh. Apakah dia serius? Dia belum genap 20 tahun? Dia beruntung dia tampan atau aku akan memanggil seseorang untuk mengusirnya. Petugas itu menghela nafas, tapi tetap menjawab dengan serius. Hari ini adalah hari yang agak aneh. Murid tingkat umum dan praktisi kita berselisih paham dengan murid-murid dari Serikat Alkimia karena sepertinya ketua kita, Tetua Agung Kroak, bertengkar lagi dengan Ketua Serikat Alkimia. Agung Penatua Kormit, pekerjaan mana yang lebih penting? Faktanya, aku mendengar pertengkaran dimulai karena seorang anak laki-laki dari Akademi Acaccia menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap kedua profesi tersebut, karena, pahamilah. Dia mencondongkan tubuh ke depan seolah-olah ini adalah gosip yang menarik, dia memiliki aurora bawaan. Bisakah kamu percaya itu?